Ini ibu-ibu udah lama nungguin saya ya. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Memanglah aku telah berjanji untuk hadir di sini. Senyumlah, kini ku datang padamu. Sambutlah kedatanganku. Biar salamnya tambah kompak, dan mudah-mudahan dengan menjawab salam insya Allah semuanya pada bahagia, pada masuk surga. Saya kasih pantun ya. Di bawah pohon beringin ada rumah, ketemu janda pakai baju merah daun saga. Dengerin ceramah kisah puangin, insya Allah semuanya pada bahagia, pada masuk surga. Ya Rabbal Alamin. Kepiting mencapit kerang, kerang dicapit di lubang batu. Pasang kuping biar terang. Insya Allah ibu-ibu yang pada punya anak perawan, habis lebaran pada punya mantu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahru ummati. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama-ulama kita semua, para asatiz yang menjadi paku daripada kampung apa ini Ibu? Kampung Kelapa Dua. Yang pertama yang sama-sama kita hormati dan kita cintai dan kita muliakan guru besar kita Al-Mukarram Al-Ustad Guru Marzuki. Nulisnya dikit banget, Juki doang, loncong lo Ustad lo. Marzuki, orang yang selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai ketua Majelis Ta'lim Miftahul Huda yang memiliki kunci petunjuk. Jadi kalau nyasar ke rumah beliau itu pasti ketemu yang dicari. Kemudian yang saya muliakan Bapak Haji Dul Halim, RW, Ketua RW 04 beserta wakilnya.
Yang saya muliakan Bapak Unang Sarinan, Wakil RW 04. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak RT Mamad, Ketua RT 04. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ustadz Indah ya, Dewan Kemakmuran Musola Al-Hidayah, termasuk merangkap sebagai imam besar. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Nur Hadi. Ini ada garis miring I 2 biji. Apaan ini? Oh, ini II. Itu panggilannya. Astagfirullahaladzim. Nur Hadi panggilannya Ustadz II. Kita jangan manggil, ya manggil biar bini aja. II gitu. Kita doain rame-rame nih para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, biar pada panjang umur. Jangan nanggung-nanggung kita ngedoainnya. Sampai hari kiamat dapat 2 hari baru pada mati, dah biarin dah tuh. Sehat badannya, amin. Banyak duitnya, disayang sama bini sama anak-anaknya, dicintai oleh jamaahnya. Mau puasa biar dapat amplop banyak. Amin, ya kencang. Ilmunya manfaat, barokah, serta dengan adanya para guru-guru kita, ini kampung dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati Sohibul Wasilah yang ngundang saya tuh kemarin, segeroyokan pada ke rumah saya itu, bawain martabak, bawain kopi. Berarti tamu tahu diri itu dia. Biasanya kan tamu kalau datang tuan rumah diseksa. Kopi lah, kue lah, makanlah, dia makan itu. Besok tamu lagi ya. Hebat tuh. Emang kalau namu begitu, kita dari rumah bawaan ya, kalau perlu bawa duit segepok. Begitu. Di antaranya siapa tuh nama-namanya saya lupa itu ya. Ustadz siapa dah? Ya, Ustadz Adi, Ustadz Yanto yang tadi nyerlokin masuk ke gang-gang sempit. Masya Allah. Saya tadinya bawa motor bu, takut pulangnya kehujanan. Masa pulang ceramah kayak pulang mancing? Enggak kepantes. Ya kalau pas kuyup pun kayak pulang mancing. Jadi udah saya manggil teman saya itu, namanya Ustadz Denny. Santri saya, cuman pangkatnya santri kampret. Jadi adanya malam doang. Kalau siang nyari jambu. Dan seluruh para ibu-ibu hajah, bapak-bapak haji, para asatiz wal asatizah lainnya yang namanya saya akan sebut, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada semuanya. Para jamaah semuanya biar pada sehat, mau puasa biar pada banyak duit, kemudian urusan jadi mudah, yang pada pusing-pusing aja hilang pusingnya, yang pada kena asam urat, asam lambung, darah tinggi, itu mah teman semua. Ya kan usia 50 ke atas penyakit udah banyak. Jangan diomongin mulu. Jangan diomongin mulu, dia jengkel. Ntar kata asam urat, gua tambahin lagi nih, gua tambahin lagi nih. Udah nerimain aja, yang penting makannya pantang, bolham jangan dimakan. Kabel, kawat jangan. Udah yang boleh-boleh aja, yang empuk-empuk aja. Insya biar sakit-sakit dikit juga, yang penting rajin ibadah. Dan seluruh para bocil-bocil, ini ngomong-ngomong orangnya segini doang apa? Hah? Agak ada lagi? Mentang-mentang yang datang kiai agak terkenal. Kan kalau kiai terkenal makan, kalau diundang budget sesuai kata kiainya. Kata kiainya yang diundang 15 juta dibayar baik. Kalau gue kemarin ditawar. Malah ada ujungnya begini, jelek banget ujungnya. Panitia cuma punya dana katanya 1,5. Itu pun kalau Bang Haji mau suwe loh. Kayak nawar dagangan. Biarin dah. Mau terkenal mau kagak, yang penting malam ini saya ada di hadapan para kiai-kiai
yang ada di Kampung Kelapa II. Amin ya Rabbal. Siapa tahu abis dari sini saya ceramah ke Bangkok ya. Ntar ibu saya ajak semua. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Di sisi lain di sini ada fenomena orang mati di sini banyak, Bu ya. Bu, tadi Pak Ustadz Marzuki ngomong, Pak Ustadz lebih banyak yang mati. Ini hati-hati nih orang sini nih. Ini Israel lagi muter nih. Hati. Makanya benar, Rasul dari bulan Rajab sampai bulan Sa'ban ngajarin kita doa. Biar berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sa'ban, umur panjang nyampe ke bulan puasa. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa hasil. Bulan Rajabnya udah liwat, jangan dibaca lagi Rajabnya. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil. Ayo lagi. Allahumma barik lana, barik. Angkat apa tangannya? Wa balighna Ramadana wa hasil. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Allahumma salli wa sallim. Ini acara judulnya menelaah salat dalam rangka memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Benar-benar ini pas nih, temanya pas banget dah. Sebab bagaimana tidak saya katakan pas, banyak orang yang sembahyang, banyak orang yang pada sholat tanggang tungging, jidat pada hitam, tapi sama bini jahat, ya Bu ya, sama laki ngelawan. Siapa itu orangnya? Sini menggada. Sama tetangga jahat, betul nggak? Kadang-kadang begini, ustadz sama ustadz pada sirik dengki, betul? Dia muridnya banyak, dia muridnya dikit. Itu ustadz yang ngajar, muridnya banyak, jelek-jelekin. Jangan ngaji ke sono. Dia mah ustadz potongannya doang. Kalau malam bininya njagain lilin, kan kurang ajar itu. Ustadz babi ngepet, kan jelek banget ya ustadz babi ngepet. Pada sembayang, pada ngewarung berdua tuh, pada saingan yang kagak sehat. Asal tangganya belanja ke sono, ngutang ke dia domelin. Lu belanja kontan ke sono, ngutang sama gua. Ke sono aja kalau ngutang sekalian, ngapa lu ngutang ke gua belanja ke sono kalau kontan? Bener kagak? Ada nggak orang di sini begitu? Yang paling nyakitin belanja ke warung di kampung, pas punya duit ke Alfa. Sumpahin tuh Bu, sumpahin. Brengsek bener lu kata. Ngutang sama gua baru buka udah ditag ya. Pas punya duit belanja ke Alfa. Itu tetangga yang kagak beres, sembayangnya belum sempur. Banyak kejadian. Kalau sembayang sampai kayak mati besok, usolli. Apa begini-begini nih? Usolli. Allah diputar, Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi sesudah sholat tidak ada asarnya orang yang sudah mendirikan sholat 5. Kayak pelitnya kagak hilang-hilang, betul nggak? Ada di sini gitu, bayang rajin pelitnya kagak hilang-hilang, ada? Nggak ada. Berarti sini miskin semua. Masya Allah.
Nih alhamdulillah nih ya. Coba kalau hujan bubar ini. Saya minggu kemarin ceramah di Polres Gagah Baru. Baru setengah main. Hujan gede. Kata panitia udah pusat stop. Alhamdulillah kata saya. Hujan lama berhenti, saya pulang. Pas saya lihat amplopnya 2 juta. Alhamdulillah. 15 menit hujan gede. Siapa tahu ntar nih hujan lagi nih. Jangan. Mau ini mau lari kemana nih kalau hujan? Panitia waktu ngundang saya kata bacain Fatihah. Dibaca nggak itu Daryanto? Dibaca? Alhamdulillah. Jadi saya mau cerita nih Bu. Cerita keajaiban Al-Fatihah. Nanti sesudah ini nanti Ibu pada zikir Al-Fatihah Bu ya. Saya ziarah. Mimpin jamaah ziarah. Berhenti pulang ziarah Wali Songo di daerah Jawa. Apa namanya kampungnya itu ya? Daerah pinggir jalan itu kiri kanan hutan, depan masjid ada warung perek. Ini masjid nih, seberang jalan ada warung perek. Kampung apa tahu saya lupa tuh daerah Jawa. Salah satu jamaah saya mungkin pengen kencing udah kebelet. Orangnya udah umur 60, nenek-nenek. Pas pulang dari kamar mandi, dari WC jalannya ngegang Bu. Waduh, kata saya habis diperkosa genderuwo kali ini nenek-nenek. Kata saya namanya mentua api nih. Mentua. Di sini kalau orang tua nyebutnya apa? Mentua apa nenek? Ya, saya di sana nyebutnya mentua. Mentua, itu ngapa jalannya ngegang? Oh nih Bang Haji, bro saya pegel, sakit. Habis dari WC, emang masuk agak bacaan? Saya lupa. Wah kata saya, diembat sama genderuwo ini mah kalau saya. Masya Allah Bapak Ibu Saudara-saudara, itu pas naik lagi ke bis, teman saya itu jamaah salah satu bilang, Bang Haji, mentua api ini tuh, ngapa emang? Kemaluannya mulur. Iya bukan ngomong jorok, kemaluannya Bu, mulu, bukan melar, mulur. Kayak copot bagaimana? Tuh. Mulur, tahu mulur nggak? Kayak ada yang gandulin. Mas, bagaimana kayak karet? Ayo. Bu, makanya kalau kencing jangan sembarangan. Jangan kencing berdiri. Akhirnya saya bingung bagaimana ini ya. Akhirnya di depan tuh emang banyak perempuan pada selawar seliwar. Tahu gak selawar seliwar? Dia pada mondar-mandir. Perek, semua perek. Neng, sini Neng, kata saya. Neng, di sini ada madukun nggak? Ada Pak, emang kenapa? Itu jamaah saya, kemaluannya kena masalah. Saya kagak bilang mulur doang. Ya udah, nggak lama datang tuh madukun. Masya Allah itu madukun Jawa, kayak malampir Bu. Rambutnya putih semua, diriapin kagak pakai kudungan acan-acan. Kagak mau dipanggil nenek, maunya dipanggil mbah. Ada apa Cuk? Ini mbah, jamaah saya tuh apa rahimnya kayak sakit, kemaluannya kayak sakit. Amat tuh si mbah dukun, nenek-nenek tua diperiksa ceritanya. Ada 1 jam. Pas saya temuin, bagaimana mbah? Itu kata si mbah dukun, nyai dukun, saya ndak sanggup. Ilmu saya udah saya keluarin semua, tapi kagak sanggup ngobatin penyakit ibu ini. Saya sebagai panitia jarak repot urusannya tuh. Kalau sampai masuk rumah sakit, saya sebagai panitia bisa nombok itu. Bahkan kalau masuk rumah sakit, kalau operasi gituan berapa puluh juta itu duitnya. Masya Allah. Singkat cerita, habis sholat subuh berangkat menuju Cikampek. Sebelum berangkat, saya ada semacam kayak ada bisikan di telinga, bacakan Fatihah, bacakan Fatihah. Begitu suaranya. Akhirnya kata saya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita pulang dari ziarah wali. Bisa jadi ini khodamnya para wali masih ngiringin kita. Malaikat juga masih pada ngiringin kita. Ayo kita baca Fatihah. Masing-masing 7, satu orang 7 Fatihah.
7 kali 60 berapa? Satu orang 7. Ada 60 jamaah berapa tuh? 400-an ya? 400 Fatihah. Kata saya tidak mungkin tidak ada yang diterima nih Fatihahnya. Salah satu pasti ada yang diterima. Dengan Fatihah 7 kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nih buah ini bisa disembuhkan oleh Allah. Sudah tuh baca Fatihah 7. Kata saya, supir nanya, "Bagaimana Pak Ustaz berangkat?" Udah berangkat. Sopir berangkat, kagak lama saya tidur. Pas saya bangun, saya nyampe di Cikampek. Pas nyampe di Cikampek, pas ingat itu lagi tuh. Tadi tuh nenek-nenek yang punya kemaluannya mulur. Pas saya tanya sama temen yang di samping teman duduknya, "Pok, bagaimana itu mentuap ini? Udah waras belum?" Kalau bahasa Ciptanya udah botok, tahu botok bu? Udah botok berarti udah kagak mulur lagi, udah cakep, udah sembuh, udah sehat lagi. Coba itu bu, bayangin tuh. Madukun yang kayak malampir kagak sanggup. Mungkin juga kalau saya bawa ke rumah sakit kagak bakal sanggup dokter itu ngobatin. Itu kekuatan Al-Fatihah bisa nyingkirin jin yang gandulin gituan. Tuh makanya ibu kalau pada ke kamar mandi baca doa bu. Kaki kiri baca Bismillahi. Bu, doa masuk WC bisa apa kagak? Bismillahi. Lah kagak pada ngaji kali ini orang nih. Bismillahi. Allahumma inni a'udzu. Ketahuan jarang baca nih. Itu jangan dianggap sepele bu. Kaki kiri Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru buka celana. Keluar dari WC baca lagi doa. Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Jadi sebagus apapun rumah kita kalau ada WC-nya itu WC tempat kuntilanak genderuwo. Tempat set. Kalau yang buang air besar perempuan itu yang ngintip genderuwo. Idi. Agak percaya. Makanya baca itu. Kalau yang buang air lelaki yang ngintip kuntilanak. Kata kuntilanak itu ada lato-lato. Makanya baca dong. Masuk WC Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Habis cebok, habis istinja baca lagi doa Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa hasin farji minal fawahishi. Itu doa jangan dianggap sepele ibu-ibu, apalagi masih pada muda-muda. Kalau ibu habis istinja baca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish, insyaallah diselamatkan dari perselingkuhan. Amin. Amin. Ini kan sekarang banyak begitu kejadiannya. Apa ya Pak? Pak, kamu nyaut kalau mau ditanya, mau nanya kemari beda. Ya Bu, saya doain mudah-mudahan ibu-ibu sini semuanya pada setia sama lakinya. Sehidup semati. Ibunya mati, lakinya hidup. Ya mau dibalik, lakinya mati, ibunya hidup, dia juga. Ya kan sehidup. Kalau mati berdua repot mandiinnya, repot nanemnya, mendingan gantian. Amin ya Rabbal. Setia seumur hidup ya Bu ya. Insya supaya terjaga kemaluan dari perbuatan keji. Makanya kalau habis istinja baca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Penting ini. Nah itu semua adalah implementasi hasil atau buahnya daripada salat yang diterima Allah Subhanahu. Satu ibadah yang maha luar biasa, cuman sembahyang, salat. Nabi menerima perintah zakat melalui malaikat Jibril. Betul. Nabi menerima perintah puasa melalui malaikat. Nabi menerima perintah ibadah haji itu pun juga melalui malaikat Jibril. Dan menerima perintah-perintah ibadah yang lain melalui pakai malaikat Jibril. Tapi kalau ibadah sholat Nabi langsung
dipanggil oleh Allah menembus langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha yang viral disebut Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu ayatnya. Dari masjid ke masjid diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Jadi sholat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara adalah rasul ibadah, kepalanya ibadah, jenderalnya seluruh ibadah. Puasa kuat, zakat dikerjain, sedekah rajin, sembahyang kagak. Kira-kira nyampe enggak ibadahnya ke langit? Nyampe enggak ke Allah kira-kira? Enggak. Tapi Pak Ustadz bagaimana ya? Tetangga saya sembahyangnya Idul Fitri doang, tapi kalau Mauludan Isra Mi'raj nyumbangnya paling gede. Bagaimana? Ambil jangan ambil itu mah. Awas jangan dikata-kata Pak. Orang yang kagak mau sembahyang terus loyal. Tahu nggak loyal? Loman gitu loman. Yang dikata gini, lu percuma lu nyumbang lu sembahyang kagak terima, ya diambil lagi duitnya. Kita doain mudah-mudahan Abang Miun yang nyumbang 5 juta buat acara ini sholatnya tambah rajin, gituin. Kata dia amin Pak Ustadz, begitu. Jadi hasil daripada orang yang sholatnya diterima, ngelihat saudara, tetangga, temen yang kagak sembahyang, jangan dikata-kata. Jangan berteman sama gua loh, gua kagak mau berteman sama orang kafir, jangan. Ntar kita agak punya temen dewek-dewek, mau mati kagak dibungkus. Terus kalau selamatan kagak ada yang mau datang diundang, orang kitanya kebangetan penatik, tahu nggak penatik? Kebangetan sombong, nggak boleh. Justru orang yang sudah rajin sholat bisa memberikan contoh kepada orang yang belum mau sholat. Insya. Sebab sholat itu sendiri ikrar kita sehari semalam 5 kali. Kita janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ibu tahu itu apaan? Kata-kata ulama, kata Nabi, apa kata Quran itu, Bu? Bu, itu ucapan inna sholati kata Nabi, kata ulama, apa kata Quran itu? Itu ucapan Quran itu sebetulnya mah. Lengkapnya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Apa kata kita? Kata ibu orang-orang kampung Kelapa II, sesungguhnya sholat saya, semua ibadah saya, hidup saya dan mati saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat nih, diingat ya Bu. Kemudian suaminya kawin lagi, ibu, apakah sholatnya berhenti apa enggak? Bu, ibu sedang rajin-rajinnya sholat, sedang rajin-rajinnya ngaji, sedang sayang-sayangnya sama suami, tiba-tiba sampai di telingamu bisik-bisik tetangga, mengatakan
suamimu kawin lagi. Masya Allah. Bagaimana hatimu? Saat itu waktu asar, apakah kau terus ngomel, apakah sembahyang asar? Ngomel dulu. Bu, saya kasih tahu. Kalau punya suami genit, celam aja ngelihat kambing dibedakin, ya kan? Suami genit pengen punya bini lagi, tapi kemampuan kagak ada. Ibu jangan jengkel, liatin aja. Gue pengen tahu lagu lu bang sampai di mana, kata gitu. Jangan dicemburuin. Kalau perlu, abang kalau mau kawin tunjuk janda mana bang, saya anterin. Suami dikata gitu, saya yakin 180 derajat klenger tuh laki dikata gitu. Bener gak pak? Sadar. Itu saya ajarin. Itu ilmu orang yang sholatnya diterima Allah. Saya bilangin, ibu ya, ibu gak usah jengkel, gak usah marah-marah, gak usah ibu ngambek, ngurung diri di kamar kagak makan-makan, ntar lu mati, dia kawin tolol. Anak domelin, mantu domelin, gara-gara lakinya gila perempuan. Katanya lakinya gila orang. Lah masih bagus laki lu gila orang daripada gila kuntilanak. Susah nyarinya. Apalagi ada perempuan yang lakinya kawin lagi, dia nyusul madunya. Tahu madu nggak? Bini muda lakinya disusul. Ketahuan dia kecil, bini muda lakinya gede. Pas nyampe ke sono berantem ceritanya. Ya kalah. Diuas-uas pas pulang pada bonyok. Kata lakinya, syukur lu rasain. Bukannya dibelain malah disumpah-sumpahin. Kata gue juga jangan nyusul-nyusul. Itu kira-kira perempuan pintar apa geblek? Pak, geblek apa pintar tuh perempuan? Geblek. Masya Allah. Bu, biar pintar ya, biar pintar ya. Sebab begini, ibu suami itu hanya berhak untuk mencintai, tidak berhak menguasai. Suamimu itu punya Allah, terserah dia, atau terserah saja takdir Allah dia mau kemana. Ujung-ujungnya nanti pulangnya yang ketua-tua juga. Betul-betul. Lihat suami yang pada punya bini lebih dari satu, bininya 4. Kalau meninggal di mana adanya? Kalau meninggal di mana adanya? Di rumah bini tuh tua. Udah liatin aja. Gua pengen tahu lagu lu bang sampai di mana. Ntar juga kalau belangsak lu pulangnya ke gua juga. Kata gitu. Ntar dia malu kagak macam-macam. Insya Allah. Nih Pak, ini ngomong-ngomong di sini nih ada laki yang bininya lebih dari satu, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Emang di sini mah roman-romannya muka takwa semua ini. Suami-suami takwa semua ini. Takut sama yang tua ini mah. Alhamdulillah. Lagi bapak-bapak zaman sekarang, masya Allah. Ya zaman sekarang nih, kita mau banyak-banyakin bini. Pencarian lagi susah begini. Mana mau puasa ya? Puasa dapat 15 hari pala udah kuyang pala tuh. Imam yang pada mimpin terawih udah mulai lupa. Kan 15 ke sono itu bacanya beda. Ya. Habis baca Al-Fatihah baca inna anzalnahu. Karena imamnya bininya banyak, bacanya al-hakumut lagi, kulhu lagi. Kalau kagak dicolek terus, kuliah kulhu terus sampai ke bawah. Nah DKM sebagai pengurus musola itu kudu ingat, itu berarti THR kudu dibisikin di kupingnya. Mam, jangan banyak pikiran, THR udah siap. Kain mau pilih yang mana? BHS, Atlas, Jaguar, Tamer, atau Wadimor. Kalau Wadimor nggak mau, ada Nenek Dimor. Itu kan kain pasangan aki-aki nenek itu. Wadimor timpalannya Nenek Dimor.
Insya Allah kalau udah ketahuan tuh THR buat lebaran, imam anteng, anteng. Agak oleh. Makanya nih para jamaah yang pada punya duit, kalau ntar terawih asal lu tanggal 15 kasih kabar gembira, Tuan Imam awas jangan sampai lupa witir rakaat ketiga habis sami Allah baca kunut. Tenang, THR udah disiapin sama ibu-ibu. Insya tuh kata imam, alhamdulillah. Emang kan kebanyakan ustadz bininya galak. Rata-rata ustadz bininya galak, kebanyakan begitu. Termasuk bini saya galak, Bu. Saya nih kalau pulang ceramah di mana-mana tanyain, Bang, tanya Bang pulang ceramah atau pulang kagak bawa apa-apa. Lu jangan nanya sama gua, panitia omelin no. Iya kan? Saya kata gini, kata saya, istriku sayang, saya manggil mama sama bini saya. Kalau ada tamu saya manggil mama. Kalau nggak ada orang saya panggil namanya. Lah kan kalau Betawi makan manggil mama rasanya keder ya. Betawi banyak manggil namanya atau manggil neng gitu ya. Kebanyakan yang manggil mama manggil papa kalau ribut kagak semenggah itu. Kalau ribut anjing lu babi monyet, mama papanya hilang, bener gak? Udah itu panggilan situ mah servis mulut doang itu mah. Walaupun manggil namanya yang penting cinta. Tapi kalau sama suami ibu jangan manggil namanya, jangan belu gua. Abang mau abang tapi manggilnya belu. Bang, ini mau lebaran, baju gua mana yang baru? Dosa lu gitu nggak boleh. Jadi kalau sama suami manggilnya abang, sini manggil apa? Abang. Abang Mirun misalnya. Jadi imam-imam nih besok terawih nih biar sampai dia kagak pada lupa. Itu para jamaah kudu ngertiin para imam. Sebab itu terawih 20 rakaat lama. Tahu sendiri kan kalau imam bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah terawih. Baru bismillah doang tuh. Pindah, lama ini mau urusannya. Pindah. Ya kan begitu emang kita. Ya Ustadz Marzuki ya. Kita nih sebagai ustadz, sebagai imam kudu ngimbangin. Kalau penggemar Quran kan kotak amal kosong. Betul nggak? Udah, lah kan ada 4 hukum bacaan Quran, ada tahqiq, ya kan, ada tartil, ada tadwir, ada tadwir ya. Kita ngambilnya jangan yang tartil. Ada hadri, ada tadwir, ngambil yang agak cepat dikit. Apa namanya itu tadi? Hadri ya, ngambillah hadri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mantap. Mantap Pak Bu? Nah, itu dia. Nih, terawih begini 2 bulan gua kuat. Imam kudu begitu, nggak apa-apa, ada hukumnya kok, ada hukum bacanya kok, boleh. Masa imam terawih kali kayak imam sembahyang subuh? Bismillahirrahmanirrahim. Biar enak situ gua agak demen. Ya kalau terawih bener nggak? Mau qori, mau apa, mau selalu enak gua kagak demen. Kalau terawih pelan-pelan kagak demen gua. Padahal yang ngomong gitu tuh mamanya udah gendut perutnya. Tetap dia pengen yang cepat, ya Bu ya. Sebab kalau bulan puasa yang paling capek perempuan. Asal mau buka udah di dapur. Ya kan, jam 3 udah pada bangun. Babanya masih ngorok lakinya. Lalu sahur kagak ada apa-apanya ngomel. Udah kagak nyari duit dia. Makanya bapak-bapak biar kudu adil. Biar kita tidur nggak apa-apa, yang penting tuh duit bulan puasa siapin selemari. Cocok kagak Bu? Duit selemari tuh lemari isinya duit semua. Alhamdulillah. Amin apa amin? Romana kagak percaya. Wah, selemari isi duit semua. Ini hebat itu. Pokoknya kalau gini mah ya Allah, saya hatam Quran 16 kali hatam. Pokoknya terawih saya mau cari yang lama. Dan duit banyak. Saya mau pindah ke Mekah terawihnya. Ya kan takkan mah begini kan.
Anak bini lagi pada sakit, kita lagi puasa, agak puasa dosa, agak terawih malu. Entah kan imamnya lelet, lama, loading. Orang-orang udah pada baca doa kamil, udah baru mulai usolli. Kan nyeksa itu. Masya Allah, mana imamnya kentut mulu kentut. 3 rakaat ke sumur wudu. La ilaha illallah. Saking lu kagak di imam lagi. Kalau ada imam lain gua gantiin lu. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai yang begitu mah kejadian di sini ya. Tapi imam-imam di sini mau jebolan Sirajul Qari, mantap itu mah. Wih, Masya Allah, bacaannya hader semua. Kulhu diwasol ya. Kulhu Allahu ahadunillahu samadu lam yalid walam yakul kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum Allahu akbar. Waduh, mantap deh itu mah. Asam urat copot semua tuh. Lagi emang terawih itu Bu sebuah kegembiraan buat kita, bener nggak? Terawih nggak boleh kesel, makanya imamnya kudu mengerti irama makmum, betul? Terlalu lama jangan, kecepatan kasihan aki-aki nenek-nenek yang sedang-sedang saja. Jangan dibaca dengan gaya tahqiq ataupun tartil, pakai dengan bacaan hader. Ya, yang apa yang terlalu yang nggak cepat apa? Tadwir ya, tadwir. Kalau hadir terlalu cepat, tadwir. Ini tadi saya bilang Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi kalau wal 'asri mah jangan diwasol, kependekan dia kagak buru baca Fatihah, betul enggak? Nah, tadi diwasol. Kalau diwasolnya Fatihahnya enggak keburu ya. Wailul 1 napas, ya Fatihah 1 napas, ayat lagi 1 napas. Habis itu imamnya ICU, masuk ruang ICU. Masya Allah. Pokoknya kalau imamnya suaranya mantap, begitu diwasal terawih asik kagak Bu? Asik nggak? Biar keringetan juga, tapi hati senang. Lantaran hati makmum senang, THR nambah. Kemarin Wadimor, tahun ini THR-nya bukan lagi Wadimor, tapi Tamer. Alhamdulillah. Tamer itu kan mahal. Mahal gitu Tamer. Waduh, paling murah 3 juta. Mendingan gua beli beras tuh ya. Pak, kita jangan ikut-ikut kiai yang udah terkenal, jangan. Kita emang begini daripada susah. Mau lebaran pengen bergaya, kain yang mahal, kain 2 juta kan mahal Bu. Lah mendingan buat beli beras, buat beli persiapan bulan apa lebaran nih Bu ya. Kain mah cukup yang cepet. Nanti di kuburan kagak ditanya, kain yang kamu pakai kain apa? Kagak ditanya. Lagu-lagu baik. Allah kagak ngelihat pakaian kita, dalam berpakaian dalam sholat nggak dilihat. Yang penting menutup mau. Apalagi orang mati tuh, orang mati. Orang mati kain kapan kagak usah yang mahal-mahal. Kalau perlu cari kain kapan yang udah pada bolong, yang udah pada besar. Lu buat apa yang mahal-mahal? Justru lebih untung dibungkus pakai kain kapan bekas, supaya makan akhir kagak nanya. Brong. Mungkar nakir nyolek kir apakah? Diimplang, tau diimplang nggak? Dilihatin, ini kayaknya udah lama ini. Lama bagaimana? Itu udah pada beset begitu, berarti udah lama. Ya lokal kita salah masukkan. Tapi alamatnya jelas ini. Acan bin Aung Kelapa 2. Nah, bener ini. Ini dia yang sembahyang setahun sekali, ini orang ini. Tapi ini kain putihnya udah pada rusak. Kata Mukan Nakir, ya udah jangan ditanya. Mau ngapain kita tanya orang udah kagak ada rohnya. Akhirnya liwat, kan lumayan. Alhamdulillah. Makanya nanti Bapak kalau meninggal wasiat. Kalau gua mati, jangan beliin kain putih yang mahal, sayang duit. Cari kain putih yang udah pada hitam, udah pada jelek, buat bungkus gua. Biar ngapa Mbak? Lu jangan mau tahu urusan gitu.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menelaah sembahyang, menelaah salat buat kita itu penting. Sebab berapa banyak orang yang salat tapi kagak diterima sembahyangnya. Nauzubillahi min. Di zaman Rasul ada seorang perempuan, sahabat mengadu, "Ya Rasulullah, si ibu ini tahajudnya rajin. Salat 5 waktunya awal waktu, enggak pernah di akhir waktu." Lalu kenapa, kata sahabat? Ya kata Rasulullah, "Kucing dikurungin sampai mati." Kucing dikurungin sampai mati, jangan kasih makan. Bagaimana hukumnya perempuan ini ya Rasulullah? Kata Nabi, dia masuk neraka gara-gara ngandangin kucing. Tuh begitu doang tuh, ngandangin kucing, kucing kagak dikasih makan, tahajudnya tiap malam 5 waktunya rajin, masuk neraka. Apalagi ngandangin laki lu. Laki dikandangin nggak boleh keluar, diam-diam jangan kemana-mana. Aduh, emang lakinya genit, lakinya itu ngayap bayi ngayap, dimana bayi ada dangdut pergi. Itu rambut dipilok lagi, dipilok merah, pilok hitam, pilok hijau. Kata bininya, "Pak, laki emak babalu tuh tong, lagunya tong gitu ngegablek, tapi lagunya tengik babalu." Bininya kesal, ke anuan, ke tukang las, mesen kerangkeng. Buat apa itu? Buat kandangin lu bang, biar lu kemana-mana. Itu lakinya dikandangin mau aja lagi. Masya Allah, tabarakallah. Bu, tadi pesan saya kalau ada suami lagu-lagu dia ngelancong mulu, jangan diapa-apain, jangan dikata apa-apa, liatin aja, liatin. Kalau perlu suruh. Saya yakin dan percaya dia kagak bakal jadi kawin lagi, dia akan nyembah sama ibu. Sanggup apa enggak? Jawab. Ini saya ngajarin bener nih. Iya Pak, kita kebanyakan orang laki cuma ngetes dia kan. Aku ingin tahu, Ani, sampai di mana perhatianmu kepada aku, Roma? Begitu. Roma hanya ingin memuji Ani. Sampai di mana perhatian Ani kepada Roma? Ternyata itu Ani sangat sabar. Akhirnya Roma beristighfar, astagfirullah. Ternyata istriku adalah bidadari yang turun dari kayangan. Begitu katanya. Itu lelaki kalau dia belagu-lagu macam-macam, bininya sabar, tuh laki-laki nyembah sama perempuan yang sabar. Alhamdulillahi rabbil. Sebab begini, laki-laki adalah langit, perempuan adalah bumi. Bumi disiram terus sama langit, kan bener ya? Ibu, bumi mah bumi di bawah, langit di atas. Bumi tidak akan subur kalau kagak disiram dari langit, bener gak? Makanya ibu disiramin mulu nih musim hujan nih. Soal pagi-pagi pada lepek rambutnya. Orang bumi, makanya kan ada istilah ibu per. Ada nggak bapak pertiwi? Ini perempuan terhormat sesungguhnya. Ibu kota, bener gak? Ibu negara, ibu pertiwi, ummul kitab. Al-Fatihah itu ummul kitab namanya, ibu daripada Al-Qur'an. Masya Allah. Ibu itu, kata-kata ibu luar biasa. Makanya nih bulan Sya'ban identik dengan bulan Rawah. Sesudah ziarah kepada ahli kubur, sebagai anak minta doa kepada kedua orang tuh. Bapak, ibu cuci kakinya. Hai para anak-anak, udah pada pernah belum cuci kaki orang tua nih? Saya mau tanya nih. Belum pernah? Segini banyaknya belum pernah ada yang cuci kaki orang tua. Belum pernah ada. Pantas lu pada miskin hidup lu. Bener nih, Masya Allah. Kunci sukses, kunci pengen kaya, kagak usah jadi babi ngepet, kagak usah miara tuyul perempuan, nggak usah. Emang laki lu tuyul tiap malam netek. Kalau pengen kaya, minta berkah sama kedua orang tuh. Apalagi bapak udah kagak, tinggal semak-emaknya atuh. Itu mak muliakan. Kalau perlu, kalau kemana-mana kagak usah pakai grab, ditunceng sama anaknya, digendong sama anaknya, sanggup? Masya Allah. Ini mau puasa nih, udah ziarah ke kuburan orang tua yang laki, ada mak tuh tinggal dewek lagi, itu lagi nenek lagi begini, betul, nenek lagi nyender tuh, nenek tuh datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lu? Anton, mak, Anton.
Mari mau ngapain Ton? Meminjam duit. Mau pakai kata-kata gitu. Lalu kan kalau kemari mah kagak lain pinjam duit. Kadang-kadang minjem kagak, minjem kagak ganti. Lu ganti minta lu sama gua. Emak lemes bener. Terus lu kemari mau ngapain? Mau nyuci kaki emak. Biar ngapa? Biar berkah mak. Lu jangan bercanda Tom. Lu belum pernah nyuci kaki gua baru ini. Lu jangan-jangan lu mau ngelirik tanahku di samping kali itu ya. Lu mau jual ya. Emak curiga baik sama kita. Emang nih si Anton rada-rada bacanya rada-rada. Tau nggak rada-rada? PA. Ini mama, saya pengen berkah. Hidup bertahun-tahun begini-gini aja. Punya bini, meran mulu meran. Tau meran gak bu? Tuh si Anton suwe nasibnya, ditinggal bini mulu, tinggal bini. Ya orang kagak kerja. Si Anton, saya pengen mak nih, Anton udah 7 kali kawin, bini kagak ada yang bedah sama Anton, meran mulu meran pergi tuh bini. Kali ntar ke-8 nih kali bini nih, Anton. Makanya Anton minta berkah, nyuci kaki emak. Si Anton ngambil air di ember, ya kan? Mau dicuci tuh kaki emaknya nangis nggak? Nangis nggak bu emaknya bu? Seorang ibu nangis apa enggak? Nangis. Walaupun tuh anak yang mau nyuci kaki brengsek tuh anak PA dikit. Tapi tuh orang tua udah meneteskan air mata. Ton, lu Anton apa siapa? Anton mak. Anton minta redonya mak. Dosa Anton banyak banget mak, masya Allah mak. Dicuci kaki emaknya. Itu emaknya sambil netesin air mata. Itu air mata jatuh di ubun-ubun si Anton, masya Allah. Itu yang disebut air mata duyung, itu dia tuh. Air mata duyung, air mata emak yang nangisin karena kita minta maaf. Terus dosa kita diampuni, emak kita redo sambil netesin air mata. Nempel di ubun-ubun kita. Itulah yang disebut air mata doi. Bukan lu pergi ke Kalimantan nyari air mata duyung, disambar alap-alap lu mampus. Apa kesono-sono? Air mata duyung itu tuh air mata emak netes ke kepala kita. Jangan digosok. Andai kata kita mau berantem sama hari itu sama orang, kita pasti menang. Walaupun musuh kita hebat, sakti mandraguna. Lah benar-benar. Sebab orang tua kita sakti. Doa orang tua perempuan malin kundang kan dikutuk jadi batu. Lah kalau orang sekarang dikutuk jadi apa? Jadi angkutan kota kali ya. Masya Allah, tabarakallah. Nih, pada cuci kaki ya. Yang pada masih punya mak, cuci kaki. Ya mak, biar redo ya mak. Iya Ton. Ntar gua kalau gusuran Gading Serpong, ntar malu aja dah Ton. Kata si Anton, kena juga sama gua nih. Kena juga sama gua. Bakal-akalin nih. Masya Allah. Ada yang namanya Anton ini? Masya Allah. Jadi orang tua itu ridho. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Ayo nyanyi bareng-bareng. Yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang merawatmu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada jauh baik. Kalau sayang sama bini, saking sayang sama bini, bagi duit ke orang tua nyumpet laki tolol. Surga seorang laki sama orang tuh, surganya bini di kaki suami. Begitu tuh bang.
Tapi Pak Ustadz, bini saya kaya Pak Ustadz, orang saya numpang hidup sama dia. Oh pantas kalau begitu. Nggak apa-apa dah, walaupun nyumpet-nyumpet, yang penting orang tuanya baginya setahun sekali. Berapa? 5 juta. Alhamdulillah, setahun sekali 5 juta. Seneng gak orang tua tuh Bu? Seneng. Ya pas mau puasa nih mak, saya emang jarang kemari, tahu sendiri kan mak, bini saya galak banget mak. Asal lupa ditanyain, mana? Memancing. Dal bak mari, dal tuh mau berangkat diperiksain. Murid gak? Lihat diperiksain. Kan orang mancing pakai sepatu bot. Itu dia sepatu bot tuh 5 juta muatin. Ya bini kan bini kagak tahu, kagak mungkin dia mereka ke kaki mah kagak mungkin. Pas nyampe ke rumah orang tuanya, Assalamualaikum. Salam. Lu kemari ngajak bini lu enggak? Gua mah dewek mah. Nih, buat persiapan puasa 5 juta. Alhamdulillah. Nah, udah, biar kata emaknya biarin, bini lu galak juga, tungguin aja. Lama-lama juga mati. Tungguin itu. Itu babanya anaknya di doang atuh. Babanya kan udah kagak. Tinggal lu doang. Anak lu juga kawin sama dia mandul. Udah kalau dia mati itu buat hartanya buat lu semua. Iya ya mak. Jadi gimana? Sabar aja. Dikemplang lu diem. Domain lu diem, kagak dikasih makan, lu diem aja, terimain nasib. Yang penting nanti kalau dia mati, harta buat lu semua. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Udah jam 11. Udah jam 11 ini. Bagaimana? Itu yang ngomong lanjut, mending bayar saya tuh. Oh iya, patungan ya, benar. Ya oke. Nyampe jam berapa maunya kamu? Sampai subuh ya? Masya Allah. Emang kayaknya gue doang dewek sih ya. Udah kagak ada lawannya ini. Makanya nih panitia jangan dilem dulu itu amplop jangan dilem dulu. Siapa tahu ada orang kaya yang ya itu Ustaz mau dikasih berapa? Sekian buat tambahin begitu. Alhamdulillah. Ya kan kalau udah diamplop pas susah bukanya. Kan kalau bekas kieu udah bekas diamplop, udah bekas lemnya bekas dibuka, katanya wah ini mah jangan-jangan dicabut lagi. Begitu kan. Ya makanya saya pesan sebelum ditutup jangan dilem dulu. Ya jangan tutup dulu ya. Biar aja siapa tahu ada yang nambahin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarep-ngarep hujan enggak hujan nih. Berarti ini Fatihah man. Bener kan? Makanya nih besok bulan puasa, anak pada sakit, bini juga pada sakit, tinggal bapaknya yang pada sehat. Baca Fatihah yang banyak. Kalau perlu 1000 Fatihah. Masya Allah, agak terawih lu baca Fatihah lu. Itu Fatihah luar biasa Pak, mustajabnya itu. Bener Pak. Saya punya musola. Saya kalau renovasi musola saya kagak minta duit. Saya punya jamaah banyak. Saya kagak minta sama jamaah saya kagak minta. Saya cuma minta, Bu, tiap hari Kamis pengajian saya, ayo bantuin baca Fatihah. Jamaah saya ada 30 orang. 7 kali 3 kan 21 Fatihah ya. Berapa tuh? 210 Fatihah ya. Kalau kali 7. Itu alhamdulillah. Dapat seminggu ada orang nganterin duit. Dikit lagi beres, ada orang telepon, Bang Haji katanya lagi renovasi musola. Iya. Ini material di material apaan ini segala macam kebutuhan yang kurang. Siap. Akhirnya cuma modal Fatihah, renovasi 15 juta, itu kelar 2 minggu. Alhamdulillah. Jadi kagak usah pakai minta-minta ke orang, cukup mintanya ke Allah Subhanahu. Makanya para ustadz jangan kecil hati. Ustadz itu adalah orang yang disayang sama Allah. Jadi kudu banyak minta kepada Allah. Mintanya saat jamaahmu udah pada gelepak. Kan kalau dia minta, ustadz minta, itu Tuhan ngasihnya ribet. Gurunya minta, muridnya minta, kata Tuhan gua lebih kagak tega sama murid lu yang pada susah. Jadi cara yang bagus nungguin murid pada gelepak. Kapan dia gelepak? Ya kan kalau jam 9 dia masih pada melek.
Jam 10 masih pada mondar-mandir, jam 12 dia udah pada gelepak semua. Ya, jam 1 kita bangun. Ustaz jam 1 bangun, ya ke kamar mandi, ambil wudhu, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasihanilah saya ya Allah. Ngajar ngaji udah bertahun-tahun. Tapi tiap bayaran pada prek semuanya. Kalau saya pintain bayaran sekian-sekian, katanya guru mata duitan. Terlalu sedih rasanya ya Allah. Jadi guru ngaji, kalau saya kagak ngajar, saya takut dilaknat olehmu ya Allah. Kalau saya ngajar juga makan hati. Bini saya galak ya Allah. Anak saya nyantren duit dari mana ya Allah kalau begini terus. Makanya Ustaz maka jarang yang gemuk ya Allah. Tadi saya lihat awak Ustaz Marzuki itu kurus banget tuh. Apalagi puasa apa gimana itu? Insyaallah. Tahun depan kalau mengundang saya lagi, saya pengen nih Ustaz-Ustaz awaknya udah pada gemuk semua. Jadi kurus dan gemuknya badan Ustaz itu tergantung jamaahnya. Berarti kalau awak Ustaz daripada kurus, berarti jamaahnya kejam dia. Lebih kejam daripada Ibu Tiri. Bu, harta kalau sudah diambil sama Allah, lihat banjir Sukabumi kemarin. Bu, Pak, banjir Sukabumi tahu nggak? Banjir Sukabumi, banjir Sumatera kemarin tuh. Masya Allah, itu duit boleh ngumpulin habis ke bawah air. Cincin, kalung, gelang, sertifikat, janda kelebu, duda kelelep, semua ke bawah air. Yang tersisa baju yang di badan doang. Makanya mumpung duit masih pada ada, di besok mau lebaran. Kan zaman sekarang ada buket gitu buket ya. Bukan buketek, bukan. Itu buket isinya duit cepean tuh, ada 20 lembar. Assalamualaikum Ustaz Marzuki, waalaikumsalam. Ibu pada bawa buket. Ya, seorang ada yang 300.000, ada yang 200.000, ada yang 1 juta. Alhamdulillah. Loh kan berani orang sini. Kalau baik sama Ustaz, insya Allah rezekinya barokah. Jangan takut susah. Sebab para Ustaz adalah wali-walinya Allah di bumi, di Kampung Kelapa. Di Kampung Kelapa 2 kalau ada Ustaz di kampung jadi kampung perek. Percaya gak saya ngomong, Bu? Percaya gak, Pak? Lah kagak ada yang bilang-bilangin. Orang melancong kayak apa aja, kagak ada yang ngomel-ngomelin, kagak ada yang bilang-bilangin. Bener gak? Perselingkuhan di mana-mana kalau kagak ada pengaji. Makanya nih pakunya Ustaz Marzuki, Ustaz Anda, Masya Allah, dan yang lain-lain, para Ustaz yang lain. Makanya tadi doa saya gak tanggung-tanggung. Umurnya panjang, 2 hari kiamat baru pada mati. Jadi orang kaya semuanya, amin ya Rabbal. Jadi emang Ustaz kudu kaya. Ustaz miskin ya Allah, kita dihina banget orang. Ustaz kalau miskin dihina. Ustaz kalau miskin diselamatan, bukan salam tempel, itu ditaruh di piring. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amplopnya 2.000. Di sini kalau selamatan amplopnya di piring apa di salam tempel, Bu? Ustaz kasihan. Jangan kau permalukan Ustaz. Ustaz ada 3. Amplop di piring 1. Kan dia main lihat-lihatan. Ini amplop jatuhnya kemana nih? Ayo. Masya Allah. Akhirnya tuh Ustaz, dia mau pulang duluan kagak enak. Atau diundang salah satu Ustaz, yang 2 tanda tanya, kenapa gua kagak diundang? Sedangkan duit pas-pasan. Ayo. Makanya mendingan salam tempel, musarang ceban juga nggak apa-apa. Namanya nasib gitu. Ustaz di kampung serbaguna, buat selamatan oke. Kalau anak lu kesurupan, mau siapa yang nyembur? Ayo, ya enggak? Ustaz mau kagak mau, Pak Ustaz anak saya kesurupan, matanya mendelik aja mendelik. Datang Ustaz, mana dia? Bacain sim terima kasih simpak dan rambutan tanduk keluar mati tikus menjeloteng. Asal waras kembali waras, rep sini pada masa. Anaknya sehat lagi. Kata Ustaz, saya pulang ya. Tunggu dulu Ustaz, dulu. Ada apa? Kalimat apa lama banget kagak balik lagi. Ustaz suruh nungguin, aku mau balik nih. Kemana kalimahnya?
Ustaz dulu tungguin. Kata Ustaz nyuruh pulang ntar dulu, lama amat ini belum balik-balik. Agak tahu kagak punya duit buat penajam. Setengah jam udah nungguin, ada, masya Allah dikasih di amplop. Pas sampai di rumah, pas dibuka, alhamdulillah 15.000 upah nyembur, alhamdulillah. Coba lu bawa ke dokter kagak bisa ngobatin orang kesurupan, kagak bisa. Bisa dibawa ke ruang ICU anak lu, mahal itu bayarnya, bener nggak? Masya Allah, Ustadz mah, udah anak lu waras, 15.000, kadang-kadang kagak diamplopin, terima kasih doang. Masya Allah, ya enggak kan? Ya enggak? Makanya Ustadz mah, makanya Ustadz yang masih ikhlas itu kita jaga, kita pelihara. Termasuk kisah Puang ini, saya ceramah ikhlas bu, saya kagak pernah narik, tanya dia dong, orang sampai ditawar sih. Ya kalau Bang Haji 1,5 juta mau ya boleh, kalau kagak ya udah kan mau mampus itu. Emang udah, ya Ustadz susah menerima nasib. Coba Ustadz kaya mah ya kayak Tile, berapa sih manggil Tile? 20, punya duit 15 juta kagak berani. Manggil gua mah buset deh. Pengen ngomong buset sih. Itu kisah Puangin berapa? 5 juta, kemahalan. Mampus. 5 juta kemahalan, la ilaha illallah. Padahal mah Ustadz yang ikhlas kayak begini kasih 5 juta. Pendek aja gua ceramah dari habis isya sampai subuh gua berhenti. Gua baru berhenti bener. Lah, agak percaya, coba dah tahun depan undang gua. Lu amplopin 5 juta, gua dari subuh gua kalau belum azan gua terus ceramah. Saking apa? Kaget. Baru ini gue bayar 5 juta. Masya Allah, tabarakallah. Justru begini, mohon maaf ini. Bukan katanya Ustadz susah sirik sama Ustadz kaya, bukan. Maulid demi maulid, Isra demi Isra. Setiap peringatan hari besar Islam, kebanyakan manggil Ustadz yang mahal-mahal. Hasilnya apa hasilnya? Ada hasilnya enggak? Enggak, cuman heboh manggil Akri. Akri pelawak tahu, bukan guru, bukan ustad. Lo gue juga bisa ngelawak, kan bisa ini, bisa kan ngelawak, bisa. Kan ibu pada ketawa kan saya ceramah. Berarti kan gue juga bisa ngelawak. Daripada manggil kiai pelawak, mendingan manggil kiai yang bisa ngelawak, betul nggak? Si Akri 20, gue bayar 25. Ngapa? Bisa tertawa, ilmu dapat, bener nggak? Dapat ijazah Fatihah, bener nggak? Itu Fatihah kalau dibacain sama laki yang lancang mulu tuh laki bisa kaku awaknya. Dibacain Fatihah, nggak bener-bener. Bini yang lawan sama laki dibacain Fatihah nggak bisa kencing. Sain loh. Mampet loh. Subhanallah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saya pesan nanti kalau mengundang lagi, kalau acara-acara panggil Ustadz yang kagak pakai tarif. Ya kalau mau gue lagi nggak apa-apa. Iya, bener. Ustadz kaya mah panitia dihina, bener nggak? Dikata gini, punya budget berapa? Gitu. Lo kan kurang ajar. Kita boleh ngumpulin setengah mati, ada yang boleh nyuci buat muludan ya. Buat Isra ada yang boleh minjem kalau ngamal kagak, kalau nggak ngamal malu. Kalau kagak dikasih panitia yang minta duit nungguin baik. Pergi apa lo pergi? Gua kagak ada duit, masih nungguin aja. Makanya mudah-mudahan nih semua nih yang pada nyumbang buat acara manggil kisah Puangin, semuanya masuk surga. Kagak ditanya lagi, udah masuk surga semua. Udah masuk surga semua, kagak ditanya amalnya apa, udah pokoknya masuk surga tanpa hisab. Amin. Masya Allah, tabarakallah, bil barokah, bil karomah, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bil barokah, bil karomah, kita memuliakan Rasulullah, bil barokah, bil karomah, memuliakan para guru-guru kita. Insya Allah hidup kita berkah, sejahtera, sentosa, aman daripada segala musibah. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang meninggal almarhum Dede bin Camang ya. Namanya sama karena Cipete ini. Camang
Bahkan di Cete mah ada namanya Pengki bin Koren. Nah, sama berarti sama misalnya sama. Iya. Iya, Masya Allah. Sama. Almarhum Dede bin Camang kita bacakan Fatihah wa usulihi wa furu'ihi bi anna Allahal karim yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa nawwir qabrahu wa satarallahu uyubahu. Amin apa? Waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah bil barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu ijazah dari kiai saya. Nih ibu-ibu bapak kalau mau ngamalin boleh. Ini khasiatnya rezeki lancar, awet muda, panjang umur, keluarga pada akur, damai, dan pastinya nanti di akhirat orang paling pertama dapat syafaat. Jadi sebelum merubah kaki pada duduk tasyahud akhir itu baca selawat dulu. Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Sanggup enggak? Kalau mana kagak sanggup namanya tadi baik. Sallallahu. Pengen kaya kagak? Daripada jadi babi ngepet lu ribet. Daripada jadi tuyul, punya tuyul udah netein tuyul lagi. Udah ini aja nih. Ya, zikir jadi sebelum kaki berubah, tasyahud akhir. Ngerti enggak kaki berubah? Berarti masih duduk tasyahud akhir. Assalamualaikum kan biasanya baca istighfar. Ini mah kagak, langsung baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Sampai kapan mengaji? Sampai kamu kaya. Lah, atau begitu? Sampai kamu kaya lah, pasti kaya. Emang ukuran kaya bagaimana sih? Ukuran kaya kita mau perlu apa-apa duit ada, itu kaya namanya. Emang kaya bagaimana yuk? Apa jangan dikira orang yang tinggal di apartemen itu senang, belum tentu. Yang mobilnya banyak, pajaknya mahal. Mobil makin mahal, pajaknya mahal, spare partnya makin mahal. Orang kaya itu ya ibu-ibu, bapak-bapak, ini orang kaya. Tidur ya apa aja ngorok. Makan gengson, gatet. Ini kita orang kaya nih, bisa ibadah, bener gak? Bisa puasa, bisa tarawih, ini kita orang kaya. Yang penting dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu. Itu yang penting ya. Biaya sekolah anak ada, buat nyantren ada, mau kondangan duit ada, itu kaya. Udah begitu, itu kaya namanya. Zikirnya sholawat Jibril sebanyak 100 kali. Kalau perlu imam sebelum baca istighfar, kalau sholat jamaah baca itu dulu. Saya udah mulai sama jamaah saya, alhamdulillah. Itu jamaah saya yang dulunya pada susah, pada miskin, sekarang udah pada nggak kaya, nggak pada susah lagi, udah nggak pada miskin lagi, pada mati semua. Ya udah pada tua-tua soalnya. Enggak, sekarang kata dia Bang Haji selama ngamalin itu alhamdulillah, kata dia. Bini udah nggak galak, kata dia. Emang mati bini saya. Pokoknya kata dia alhamdulillah rezeki lancar, kata dia. Bener. Jadi itu pas saya kasih amalan itu jamaah saya itu kalau hujan-hujan saya ajak buru-buru pada datang pada bawa payung. Iya, pada senang itu jawab pada senang. Sebab saya kalau sholat jamaah baca cepat, kagak lama. Jadi demen dia. Jadi kalau maghrib saya bacanya laqad ja'akum 2 ayat sama fa in tawalau faqul hasbi Allah 2 ayat. Kan demen gitu. Kalau mushola sepi berarti imamnya itu bacanya lama. Udah begitu aja. Apalagi besok tarawih. Makanya biar besok tarawih berkah, imamnya kudu tahu paham keinginan makmum. Kalau imam sudah mengerti keinginan makmum, makmum kudu tahu diri apa yang harus diberikan kepada imam, begitu. Insya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.